Kasih-Mu luar biasa di dalam hidup kami semua, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, buat kasih-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada kesempatan ini. Tuhan, biarlah kasih-Mu itu membuat kami juga semakin lebih lagi hidup di dalam Engkau, menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau, Tuhan, dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih buat kesempatan luar biasa sore hari ini. Kami semua yang sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, Tuhan, telah siap hati untuk mendengar firman. Roh Kudus, bantu kami semua. Beri kami hikmat, curahkan kuasa pengertian, dan biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, jam pemberitaan dari awal pertengahan kami taruh sepenuhnya sampai akhir jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini hidup kami. Kami sudah berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Semua kita yang rindu firman Allah, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Baik, salam. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sore hari ini kita bisa kembali jumpa untuk kita sama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bahkan kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13, 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ya, dalam hitungan yang ketiga kita membaca teks ini bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang diantaranya ialah kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau membahas secara khusus kalimat yang terakhir, yaitu dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata paling besar di dalam teks ini itu di dalam bahasa asli Alkitab atau bahasa Yunani itu dipakai kata meison, ya, meison. Kemungkinan, ya saudara, saya belum menyelidiki, tapi saya bilang ini kemungkinan. Dari kata meison ini muncullah minuman maison itu, mungkin, ya saudara. Ya ini kan kemungkinan. Nah saudara, kenapa saya bilang begitu? Karena meison itu memiliki arti besar dalam hal kualitas atau unggul, ya. Besar dalam arti kualitas atau unggul. Jadi kalau saudara disebut kasih itu paling besar di antara iman dan pengharapan, itu berarti kasih itu memiliki suatu kualitas, keunggulan, ya, yang lebih daripada iman dan pengharapan. Nah saudara, mengapa kasih itu memiliki kualitas atau keunggulan lebih daripada iman dan pengharapan? Kalau kita memperhatikan konteks dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ini, saudara, mulai dari ayat 1 hingga ayat yang ke-12, kita menemukan di sana bahwa saudara, penjabaran Rasul Paulus itu, ya, berkaitan dengan iman dan pengharapan dan kasih, ya. Tapi ketika Paulus bicara soal iman dan pengharapan, itu selalu ada batasannya, atau selalu punya ending, atau ada akhirnya. Tetapi ketika Paulus bicara soal kasih, dia mengatakan bahwa kasih itu tak berkesudahan. Ya, coba kita perhatikan ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga lebih dulu.
Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Next. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lalu ayat yang ketiga, ya saudara. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, saudara lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari teks yang kita baca ini jelas sekali bahwa menunjukkan kepada kita keunggulan atau kualitas dari kasih itu lebih di atas semua yang tadi kita lihat, ya. Pengetahuankah, imankah, ya saudara, apalagi pengharapankah yang dibuktikan dengan kalimat-kalimat yang tadi kita baca, itu sekali lagi menunjukkan betapa besarnya keunggulan kasih itu. Sehingga kalau tidak ada kasih, maka dikatakan semuanya itu tidak ada faedahnya, semuanya itu tidak ada gunanya. Nanti saudara bisa lanjutkan baca ayat 4 dan seterusnya. Itu sekali lagi memberikan keterangan yang eksplisit kepada kita bahwa memang kasih itu memiliki keunggulan yang luar biasa dibandingkan dengan iman dan pengharapan. Alasan yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa kasih itu memiliki keunggulan atau kualitas? Itu kita bisa memperhatikan di dalam seluruh ayat-ayat di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kita menemukan bahwa kasih dengan pribadi Allah itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Saudara, tidak pernah kita baca di dalam Alkitab Allah beriman atau Allah berpengharapan. Nah, itu berarti bukan Allah, ya saudara. Kalau Allah masih perlu iman, Allah perlu pengharapan, itu bukan Allah. Tetapi Allah itu adalah kasih, ya saudara. Allah itu memiliki sifat kasih, karakter kasih, dan Allah itu sendiri adalah kasih, saudara. Jadi kalau bicara soal kasih, sekali lagi itu melekat sekali dengan pribadi kealahan. Karena itu saudara, kasih itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan iman dan dibandingkan dengan pengharapan. Nah saudara, sebagai orang-orang percaya, kalau kita mengerti dengan benar tentang bagaimana keunggulan kasih itu atau besarnya kasih itu di dalam pribadi kita, orang-orang yang percaya, maka seharusnya kita meresponi kasih itu di dalam pribadi kita. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih yang memiliki keunggulan, kasih yang luar biasa itu, ya, yang punya kualitas dalam hidup saudara dan saya, itu seharusnya diresponi oleh setiap orang-orang percaya. Bukan hanya sekedar saudara dipahami atau dimengerti, tetapi harus diresponi. Sebab waktu kita meresponi kasih itu di dalam pribadi kita. Satu contoh lagu yang tadi kita nyanyikan, saudara yang terkasih, ya, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Nah, berarti kalau tidak ada kasih Anda tidak layak tuh. Itu satu contoh saja, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena kasih itu memiliki keunggulan, membuat saudara bisa layak. Di bagian lain, kalau saudara perhatikan firman Tuhan, kasih itu bisa mengubahkan hidup seseorang. Ya. Kalau kasih itu diresponi, kasih itu benar-benar ditanggapi, saudara. Kasih yang merupakan pribadi Allah itu sendiri atau sifat dari kealahan itu. Kalau diresponi itu memberikan dampak yang besar dalam hidup seseorang. Saya beri contoh ayat lah. 2 Korintus pasal yang ke-5. Ya. Mari kita lihat ayat 14, lalu kemudian nanti kita lompat di ayat 17. Kita perhatikan dulu 2 Korintus 5 ayat 14. Ya. Dalam hitungan ketiga, saya dan saudara membaca ayat ini. 1, 2, 3.
Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Nah, sampai situ dulu. Ya. Kasih Kristus menguasai kami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau memperhatikan kata menguasai ini di dalam teks Perjanjian Baru secara asli atau bahasa Yunani, maka kata menguasai itu ditulis dalam bentuk aktif. Ya, suatu kekuatan atau dorongan, lebih tepatnya itu suatu yang mempengaruhi. Jadi Paulus mengatakan begini, kasih Kristus itu mempengaruhi kami. Karena kasih Kristus itu mempengaruhi kami, maka kalimat selanjutnya dikatakan begini, 1, 2, 3. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi saudara lihat, ketika kasih Kristus itu mempengaruhi orang, itu menimbulkan pengertian tentang Kristus itu di dalam pribadi orang itu. Nanti saudara baca lanjutan ayat 15, ayat 16. Paulus beri kesaksian bahwa dulu kami menilai orang dengan ukuran kami. Dulu kami menilai Kristus dengan ukuran kami. Tetapi sekarang tidak demikian. Saudara, kenapa? Karena kasih itu sudah mempengaruhi mereka. Kasih itu menguasai mereka. Sehingga membuat mereka semakin mengalami suatu perubahan di dalam hidup. Puncaknya di ayat 17. Mari kita baca. 1 Korintus 5 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Jadi ya. Jadi kalau orang hidup di dalam kasih Kristus, orang itu dikuasai oleh kasih Kristus, orang itu dipengaruhi oleh kasih Kristus, maka saudara, orang itu pasti akan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, hari ini sekali lagi kita mau perhatikan firman Tuhan ya. Saudara, bagaimana kita meresponi kasih yang unggul itu. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengutip satu pernyataan teolog ya. Saudara yang terkasih namanya Lewis ya. Dia mengatakan begini. Dalam suatu bukunya, dia mengatakan begini saudaraku, tentang kasih Allah. Kasih Allah berasal dari Allah. Ya, dia mengatakan. Tetapi manusia harus bekerja sama dengan Allah. Ya, untuk membiarkan kasih ini, kasih Allah itu, mempengaruhi karakter dan hubungan mereka. Jadi Lewis bilang sama kita, kasih yang Allah berikan itu, kasih unggul itu memang datangnya dari Allah, bukan dari diri kita. Ya, saudara bisa bandingkan banyak ayat yang berbicara tentang Allah memberikan kasihnya kepada manusia. Ya, misalnya 1 Yohanes pasal 4, ya, kita menemukan di ayat yang ke-7 apa ayat yang ke-10 ya. Di situ dikatakan bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Ya. Lalu dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 5, Paulus berkata bahwa kasih Allah telah dicurahkan kepada kita. Jadi benar bahwa kasih itu datangnya dari Allah. Ya. Tapi jangan lupa pernyataan yang tadi disampaikan oleh teolog ini, bahwa saudara dan saya sebagai manusia yang menerima kasih Allah itu, dikatakan bahwa kita harus meresponi kasih itu. Kita harus menanggapi kasih itu. Nah, ini penting untuk kita semua sama-sama cermati dalam hidup ini. Kenapa kita harus meresponi kasih itu? Sebab kalau orang tidak meresponi kasih itu, maka kasih yang unggul, kasih yang besar itu, saudara, dari pandangan Tuhan, dia tetap unggul. Tapi dari hasil realita dalam hidup kita, kalau kita tidak respon kasih Allah itu, maka kasih itu bisa menjadi dingin, kasih itu bisa menjadi pura-pura, bahkan kasih itu bisa hilang. Lihat teks ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Matius pasal 24 ayat 12. Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12 ya. Jadi kalau manusia tidak mau respon, tidak mau bekerja sama dengan kasih Allah itu, ya memang lama-lama kasih itu akan jadi dingin. Matius 24 ayat 12 ya. Bersama-sama jemaat kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka
Kasih itu dipakai kata apa? Agape. Sama itu saudara, dengan yang dipakai tadi di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima, itu sama, kata yang dipakai sama, agape. Itu juga sama dipakai dengan kata yang tadi kita baca 1 Korintus 13. Saudara, ayat yang ke-13 yang dibilang kasih paling besar, itu dipakai kata agape sama, unggul. Tetapi ternyata ketika ada dalam pribadi orang yang tidak meresponi, ketika ada pada pribadi orang yang tidak mau bekerja sama dengan Allah, Lewis katakan, maka saudara, kasih itu akan menjadi dingin, tawar. Lihat lagi ayat ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 ya. Kitab Roma pasal 12 ayat yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaknya kasih itu jangan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, kata yang dipakai kasih di sini tetap agape. Kasih yang sama seperti dibicarakan Paulus tadi di dalam 2 Korintus 5:14 dan 1 Korintus 13 ayat 13. Tapi kok di dalam teks ini Paulus mengatakan kasih itu jangan pura-pura. Berarti saudara, Paulus dapati ada orang yang tidak bekerja sama dengan Allah, sehingga kasih yang ada dalam dirinya, kasih Allah itu menjadi pura-pura, munafik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kitab Wahyu pasal 3 kita temukan juga jemaat Efesus. Itu dikatakan bukan lagi pura-pura, bukan lagi dingin, tapi kasih hilang, atau mereka mulai meninggalkan kasih itu dari dalam pribadi mereka. Ya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya kita responi kasih. Makanya Alkitab memberikan pernyataan-pernyataan eksplisit tentang bagaimana orang Kristen harus hidup di dalam kasih. Ya, harus terus hidup di dalam kasih. Harus terus, saudaraku, seolah-olah dikuasai oleh kasih. Harus terus mengedepankan kasih. Saya kutip ayat-ayat ini. Kolose 3 ayat 14 lebih dulu. Kitab Kolose 3 ayat 14. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 14. 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu apa? Kenakanlah kasih. Ya. Yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Garis bawah kata kenakanlah kasih. Kata kenakanlah itu, saudara yang terkasih, itu tindakan aktif kita. Jadi tadi saya membandingkan dengan kitab Roma pasal 5 ayat 5 dan 1 Yohanes 4 ayat 10, yang mana Allah sudah berikan, tapi manusia diminta untuk mengenakan. Inilah respon kita. Inilah tanggung jawab kita. Jadi kalau saudara mau melihat kasih Allah itu tetap bereaksi dalam hidup saudara, kalau kita mau melihat bagaimana kasih itu mempengaruhi hidup kita, kasih itu menguasai hidup kita, maka kenakanlah kasih Allah itu dalam hidup saudara dan saya. Sebab kalau saudara tidak mau kenakan, ya saya ulang, Allah itu memang kasih. Allah itu juga sudah berikan kasihnya kepada kita, tapi tergantung siapa mau terima itu kasih atau tidak. Ya. Di bagian berikut, saudara lihat Efesus 5 ayat 1 dan ayat 2. Masih tentang bagaimana kita harus meresponi kasih Allah. Efesus 5 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2 penting. 1, 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hiduplah di dalam kasih. Kenakanlah kasih tadi dalam kitab Kolose, saudaraku. Sekarang di dalam kitab Efesus, hiduplah di dalam kasih. Ini kata-kata perintah semua. Dan ditulis dalam bentuk imperatif. Ya, kita harus terus. Jadi orang Kristen tidak boleh tidak hidup di dalam kasih. Sebab waktu kita tidak hidup di dalam kasih, kalau kita tidak mengenakan kasih, maka saya ulang, kasih akan jadi dingin. Kalau kasih sudah menjadi dingin, saudara, kasih kita kepada Allah jadi dingin, kasih kita kepada Allah jadi pura-pura, kasih kita kepada Allah, saudaraku, mulai hilang,
atau tidak lagi kita pertahankan dalam diri kita, maka saudara, keunggulan kasih itu akan beralih kepada dunia. Lihat contoh 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Ya, bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, sampai situ saja. Saudara garis bawah itu kata mencintai. Kata mencintai itu dipakai kata agape juga. Jadi rupanya saudara lihat, Demas itu akhirnya kasih yang unggul itu dia berikan kepada dunia. Kasih yang unggul yang harusnya diberikan kepada Allah. Kasih yang unggul yang seharusnya hanya ditujukan kepada Tuhan. Yang luar biasa itu dalam hidup kita. Tapi karena mulai pura-pura, mulai tidak mau hidup di dalam kasih, mulai tidak mengenakan kasih, kasih mulai dingin, kasih mulai hilang, maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih kepada Allah itu menjadi pudar, dan kasih kepada dunia itu akan semakin besar. Hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang perlu kita cermati baik-baik, ya. Makanya kalau saudara melihat ada orang-orang Kristen tertentu yang tidak mengalami perubahan hidup, ya, yang ada sesuatu yang tidak beres dengan kerohaniannya, sebenarnya itu persoalannya ada pada kasih yang bekerja di dalam dirinya. Saudara, ketika kasih yang bekerja di dalam diri seseorang itu, saya ulang lagi nih kalimat-kalimat saya ini penting, tidak diresponi dengan baik, cuman hanya dinyanyikan berupa lagu-lagu, ya saudara, tapi tidak sungguh-sungguh dikenakan dalam hidupnya, tidak lagi sungguh-sungguh merasuki pribadinya, tidak lagi sungguh-sungguh menguasai pribadi orang itu sebagai kasih yang unggul, maka otomatis hidupnya akan mulai berubah. Sama seperti yang kita lihat pada kisah 2 Timotius 4 ayat 10 ini. Demas akan lebih mencintai dunia, dia tinggalkan Paulus. Kata meninggalkan Paulus dalam teks ini bukan bicara soal ya pergi dari Paulus, saudara yang terkasih, itu tidak jadi soal. Kamu pergi tinggalkan Paulus karena mau pergi apa? Mau melayani? Mau saudaraku pergi untuk menginjil? Ya no problem. Tapi meninggalkan Paulus karena lebih cinta dunia. Saudara, meninggalkan Paulus karena merasa ada yang lebih baik dari pelayanan. Meninggalkan Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, ini memberi makna bahwa si Demas ini mau tidak lagi ada di dalam koridor pelayanan, tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi memberi hidupnya kepada Tuhan, tapi dia mau memberi hidupnya kepada dunia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena dia tidak lagi, saudaraku, memberikan kasih yang unggul itu kepada Tuhan. Maka ini menjadi ciri yang pertama yang saya juga mau bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang Kristen lebih memilih, ya saudara, hal-hal duniawi dibandingkan dengan hal-hal rohani, saudara, menempatkan dunia lebih penting, cinta kepada dunia lebih penting, maka sesungguhnya itu orang sebenarnya sudah tidak lagi memiliki kasih yang unggul di dalam dirinya. Kasih yang besar itu sudah tidak ada lagi dalam diri orang itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Paulus, dalam suratan Yohanes, maksud saya 1 Yohanes, itu memberikan definisi tentang orang yang mengasihi dunia. Ya. Jadi, saudara lihat, orang kalau mulai mengasihi dunia, itu bukan hanya sekedar dia beralih dari Kristus, tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, seluruh eksistensi kehidupannya akan mulai tertuju kepada hal-hal duniawi. Lihat 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan ayat 16. 2 ayat ya. Saya dan saudara, mari kita baca teks ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa
tidak ada di dalam orang itu. Harus sudah lihat itu. Penting ini. Jadi kalau agape kepada dunia, maka tidak bisa agape kepada Allah. Saya ulang, agape itu apa? Kasih yang unggul, kasih yang besar, kasih yang berkualitas. Saudara, kalau kasih yang berkualitas itu kita berikan kepada dunia, maka kasih yang berkualitas itu tidak bisa kita berikan juga kepada Allah. Itu otomatis, saudara yang terkasih. Ya. Kenapa? Karena waktu orang mulai memberikan kasih yang unggul, kasih yang besar, meison, tadi bahasa Yunaninya itu, ya saudara, kepada dunia, maka itu bukan hanya soal, saya ulang lagi, keberadaannya yang berbalik dari Tuhan lalu kepada dunia, tapi seluruh gairah, seluruh passion, seluruh eksistensi hidupnya. Lihat ayat 16. Mari kita perhatikan. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari Allah. Bukan berasal dari Bapa, bukan berasal dari Allah. Karena ini tidak berasal dari Allah, maka orang-orang yang saudaraku merasa bahwa ini tidak ada pada Allah, tapi ada pada dunia. Wah, lebih baik aku ke dunia dong. Sebab sebenarnya tidak ada di Allah. Kalau saya mau ikut Tuhan, lalu saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingin keinginan daging, saya ingin keinginan mata, saya ingin keangkuhan hidup, saya tidak bisa temukan di sini. Saudara, saya tidak akan dapat di sini. Saudara. Nah, kalau itu yang saya inginkan, maka saya mesti beralih dong ke sini. Itulah Demas. 2 Timotius pasal 4 ayat 10 tadi. Saudara, itulah Demas. Karena ketika dia ikut Paulus, dia ada di dalam pelayanan, dia tidak temukan keinginan daging ada di sana. Dia tidak temukan keinginan mata ada di sana. Dia tidak temukan keangkuhan hidup ada di sana. Karena itu dia merasa bahwa agape saya kenapa kasih ke sini dong? Lebih baik agape saya kasih ke sini. Kan di sini kasih keinginan daging, di sini kasih keinginan mata, di sini kasih keangkuhan hidup. Saudara, kalau mau jabarannya lebih rinci, ya bacalah kitab Galatia pasal yang ke-5, ayat yang ke-19, 20 dan 21 tentang keinginan daging, saudara. Jadi orang kalau masih mau memproduksi itu di dalam dirinya, maka otomatis dia tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kasih tidak menjadi unggul. Dan kalau kasih tidak menjadi unggul, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup orang itu pasti tidak bisa menjadi ciptaan baru. Tidak bisa. Sampai mati di Kristen, sampai wafat di Kristen, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidupmu akan begitu-begitu saja. Karena kasih Allah itu tidak bekerja di dalam diri saudara sebagai bentuk responmu terhadap Tuhan. Itu menjadi penting. Jadi biar kita menyanyi lagu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Ya, itu juga jadi percuma saja. Anda mau nyanyi lagu kasih model apapun, saudara yang terkasih. Ya, kalau kita tidak respon dengan terus memberikan kasih yang unggul itu kepada Allah, maka itu tidak akan pernah bisa. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus pernah memberikan suatu statement yang begitu keras tentang bagaimana orang mau ambil keputusan ikut Tuhan. Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, kita menemukan banyak sekali ya pernyataan-pernyataan Kristus yang begitu menekan, saudara, ketika seseorang mau ikut Yesus. Misalnya, waktu Yesus berkata, ya, saudara, dalam Lukas pasal yang ke-9, ayat yang ke-58, 57 sampai dengan 60. Ada satu orang yang datang bilang, aku mau ikut engkau. Lalu dia bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Satu lagi datang dan berkata, Tuhan, aku mau ikut engkau, tetapi izinkanlah aku pergi kubur papaku dulu, ya. Lalu Yesus bilang apa? Orang mati kubur orang mati. Saudara, satu lagi datang dan berkata, Yesus, aku mau ikut engkau, tapi izinkan aku dulu pergi pamitan dengan orang tuaku. Lalu Yesus bilang apa? Barang siapa mau membajak tapi dia menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi kerajaan Allah. Sebenarnya ini ayat-ayat bukan bicara secara hurufiah,
Bahwa kalau ikut Tuhan berarti tidak boleh pergi pamit papa mama. Ikut Tuhan berarti tidak boleh, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kubur orang mati. Ikut Tuhan berarti tidak boleh pikir, ya saudaraku, hal-hal yang bersifat kebutuhan. Bukan, saudara yang terkasih dalam. Tetapi sebenarnya inti daripada ayat-ayat yang saya sebutkan tadi dalam Lukas pasal 9, itu sebenarnya mau mengarahkan orang yang ikut Tuhan itu lebih mencintai Tuhan dibandingkan apapun yang ada dalam dunia ini. Itu intinya, ya saudara. Sebab kalau ikut Tuhan tidak mencintai Tuhan lebih dari apapun, maka kasihmu sekali lagi akan tergerus. Karena yang kamu cari-cari, yang kamu inginkan seperti itu, tidak kamu temukan di dalam Tuhan. Ya. Karena itu sejak awal orang mengambil keputusan untuk Tuhan, kasih Allah yang murni, kasih Allah yang unggul, kasih Allah yang besar itu harus bekerja di dalam diri orang itu. Dan kasih itu membuat kita memikirkan bukan sesuatu yang bersifat sementara di dunia. Bukan bicara soal keinginan daging, keinginan mata yang kuat hidup. Tetapi kasih itu mendorong kita untuk memikirkan sesuatu yang lebih di atas hal-hal yang sifatnya sementara di dalam dunia ini. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di bagian lain Yesus bilang sama kita apa? Ya, barang siapa yang mau ikut aku, dia dengarkan baik-baik. Dia harus sangkal dirinya dan pikul salib. Saudara, kenapa Yesus mesti omong begitu? Ya karena Yesus tahu bahwa kalau kita tidak sangkal diri, kita tidak pikul salib, keinginan itu akan muncul. Keangkuhan itu akan muncul. Maka perlu yang namanya penyangkalan diri, perlu yang namanya pikul salib. Di bagian lain Yesus berkata, ya banyak orang mau ikut aku tapi ikut jalan yang lebar. Tapi kalau kamu mau ikut aku, ingat, ikut jalan sempit, pintu yang sesak. Kenapa harus itu diberikan pernyataan-pernyataan seperti itu? Karena Tuhan ingin, saudara terkasih, kasih kita kepada Allah itu benar-benar kasih yang murni, kasih yang unggul, kasih yang betul-betul menguasai pribadi kita. Kalau kita semua miliki itu dalam hidup ini, saya ulang lagi, kita bukan ciptaan yang lama, tapi kita adalah ciptaan baru. Kita adalah orang-orang yang melihat karya kasih Allah itu bekerja di dalam diri kita. Kita melihat kasih Allah itu bekerja di dalam pribadi kita setiap hari lepas hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, selain orang kalau punya kasih Allah itu dia tidak akan mencintai dunia, saudara, atau dia tidak meninggalkan Tuhan, dia akan fokus lebih mengutamakan Tuhan dibandingkan apapun. Yang kedua, saudaraku, orang kalau mengasihi Tuhan, ya, dia akan lebih memiliki satu pemahaman, ya, atau semakin hari pola pikirnya itu, cara pandangnya itu akan semakin lebih baik. Ya, tadi saya sudah memberikan kutipan ayat di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-15. Coba tampilkan kembali itu ayat 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, saudara. Tapi nanti kita mau lihat ayat yang berbeda. Ya, saya cuma mau berikan ini dulu ya. Dan Kristus telah mati. Ayat yang ke-16, minta maaf. Ya, 2 Korintus 5 ayat 16. Ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Ini bicara soal pola pikir ini. Menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kata demikian itu dipakai bahasa Yunani sark. Sark itu artinya daging atau duniawi. Jadi Paulus itu pernah dulu menilai segala sesuatu itu pakai pola pikir duniawi, cara pandang duniawi. Tapi setelah dia mengalami kasih Kristus, pola pikirnya berubah. Ya saudara, pola pikirnya tidak lagi pakai ukuran itu. Takaran dulu dia tidak pakai lagi. Maka saudara bisa bandingkan Filipi pasal 3 kesaksian Paulus ya. Saudara, itu sebenarnya kalau saudara baca Filipi pasal 3, Paulus sedang memberikan semacam suatu kontradiksi tentang hidupnya atau pola pikirnya sebelum dia mengenal Kristus dan sesudah dia mengenal Kristus. Sebelum dia mengenal Kristus, dia bilang saya lahir pada hari yang saya lahir sebagai orang Ibrani asli, lalu kemudian pada hari yang ke-8 saya disunat,
saudaraku. Lalu kalau mau bicara soal apalagi kebanggaan saya ini penyelidik hukum Taurat, ya saudara. Oh, kalau mau bicara lagi soal hebat-hebatan, saya ini pernah menjadi pembunuh bukan 1-2 orang, ya, tapi pembunuh banyak orang. Jadi saudara, itu pola pikir duniawi. Tapi setelah itu Paulus kemudian membandingkan dengan pola pikir sorgawi, pola pikir yang baru, pola pikir yang dimana kasih Kristus itu sudah menaungi pribadi dia. Dia mengatakan segala sesuatu sekarang ku anggap sampah. Bahkan semuanya itu ku anggap rugi karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Saudara yang terkasih, sekarang aku berlari-lari untuk mengejar hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Ya. Saudara baca Filipi 3 itu rentetannya. Ya. Ini saya sudah sampai mungkin sekitar di ayat 11 dan ayat 12 ya. Saudara, saya kutip-kutip ini ayat. Itu adalah saudara bentuk daripada perubahan pola pikir. Kenapa Paulus bisa mengalami pola pikir yang berubah? Karena kerja kasih Kristus di dalam dirinya. Kalau kasih Kristus tidak bekerja dalam diri seseorang, lihat, pola pikirnya tidak akan berubah. 10 tahun di Kristen, pola pikirnya lama terus. Bahkan jangankan 10 tahun, 100 tahun di Kristen pun pola pikir tidak akan berubah. Nah, kalau pola pikir tidak berubah, maka hidup tidak bisa berubah. Karena saudara, perubahan manusia itu tidak ditentukan dari perubahan yang ada di luar, tapi perubahan yang dari dalam. Lihat, ini ayat Roma 12 ayat 2, ayat terkenal ini. Roma 12 ayat 2. Ya, Roma 12 ayat 2. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi ada lihat. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata pembaharuan budi. Budi itu saudaraku bicara soal manusia, bukan yang kelihatan lahiriah, bukan. Tapi itu bicara soal manusia batinia kita. Jadi kalau kita tidak mengalami perubahan budi, tidak mungkin di luarnya berubah. Ya. Nah, perubahan budi itu membuat kita bedakan kehendak Allah dengan saudaraku kehendak manusia. Apa ini bicara apa? Pola pikir. Ini cara pandang ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, itu apa? Itu bicara soal pola pikir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini bicara soal pola pikir. Sorry, saya bilang ini ya saudara. Makanya ada banyak orang Kristen sudah lama di gereja tapi primitif. Pikirannya primitif. Pola pikirnya itu primitif. Saudara. Primitif dalam hal apa? Rohani. Dalam hal rohani, dalam tanda kutip. Saudara. Padahal seharusnya 100 tahun kalau kau bergaul dengan Tuhan. Atau 10 tahun lah, terlalu banyak lah, terlalu lama lah 100 tahun. 10 tahun kalau kamu bergaul dengan Tuhan, seharusnya otakmu tidak primitif lagi tentang Tuhan. Ya. Tapi ada banyak orang kan tetap primitif tuh. 10, 20, 30 ulang tahun gereja yang ke-199. Ya, saudara. Tapi dia otak primitif. Aduh, kasihan sekali itu. Ya. Itu berarti ada sesuatu yang salah dengan hidupmu. Apa? Kasih. Kasih Allah tidak engkau biarkan bekerja secara unggul, secara besar dalam dirimu. Kualitasnya itu tidak diwujud nyatakan, sehingga hidupmu begitu. Tapi orang-orang hidup sungguh-sungguh, saudara, tidak akan demikian. Nah, saya mau tunjukkan ini ayat ini. Tentang bagaimana orang kalau sungguh-sungguh kasihnya kepada Allah, itu pasti pikirannya itu berubah. Pola pikirnya berubah. Ya, lihat. Yohanes 12 ya. Kita melihat contoh kasus ini. Yohanes pasal 12 ayat 43 mulai. Saudara, saya bacakan itu ayat dulu, 43. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Siapa mereka di sini? Ini orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang saudaraku menjadi percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak berani mengakui di depan umum. Mereka tidak berani. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka percaya kepada Yesus, tapi mereka tidak berani buka-bukaan. Kenapa? Karena mereka lebih suka, kata lebih suka di sana itu dipakai kata yang sama, yaitu agape.
Mason, itu sama itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kasih yang unggul mereka tidak berikan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka mencari kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka menolak semua aturan-aturan firman Allah. Mereka tolak. Mari kita baca lanjutannya. 46 dan 47 saja. Ya, mari kita lihat. Yohanes 12, 46, 47. Sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, dia maksud apa? Saudaraku, Tuhan pemaksud ini dia kan terang. Kalau dia datang maka kegelapan mesti sirna. Kegelapan itu simbol dari saudara ketidaktahuan. Simbol daripada dosa, simbol dari kenajisan, tapi juga simbol dari orang yang hidup masih dalam zaman batu, zaman gelap. Secara rohani. Ayat 47, saudara. 1, 2, 3. Dia sedang ngomong ini orang Farisi, ahli Taurat yang tadi percaya. Tapi dong cari kehormatan manusia, jadi dong tidak mau lakukan firman. Padahal dong percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah, dong percaya. Saudara. Tapi kasih mereka itu lebih pada kehormatan. Karena lebih pada kehormatan, maka pola pikir tidak berubah. Saudara, kita mengasihi Tuhan, ingat. Kita bukan cari sesuatu yang ada di dalam dunia. Tapi kita mengasihi Tuhan supaya tambah hari kita melakukan, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Sebab waktu kita mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Allah. Bahwa kasih itu unggul. Tapi waktu kita saudara tidak mempraktekkan kebenaran dalam hidup kita, sebenarnya itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita masih hidup dalam pola yang lama. Hidup yang lama, dan itu ada sesuatu yang tidak beres dengan kasih kita kepada Allah. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya jangan heran orang pergi gereja tapi mabok larut tidak berhenti. Pergi gereja ya, tapi apalagi saudara bersinat tidak berhenti. Pergi gereja tetapi ya tetap hidupnya terus ada dalam manusia lama. Ya karena memang saudara pola pikirnya tidak berubah. Kesukaannya bukan kesukaan kepada Allah, tapi kesukaan kepada hal-hal yang sifatnya kelihatan. Saya berharap hari ini kita semua yang mendengar firman. Saudara, kesukaan saudara kepada Tuhan itu harus dibuktikan dengan kesukaan saudara kepada firman yang merubah pola pikir kita menjadi lebih baik. Sehingga kita akan menilai segala sesuatu tidak pakai lagi pola pikir kita. Menilai segala sesuatu tidak pakai pola pemahaman kita. Tapi pola yang kita pakai adalah firman Tuhan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, saudara. Saya sering unggah beberapa khotbah saya di YouTube dan TikTok. Tiba-tiba saya diminta oleh seorang Romo Katolik, ya, untuk berdiskusi dengan dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beliau chat saya dan berkata, Pak Pendeta, bisakah kita berdiskusi? Saya bilang bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu begitu saya bilang bisa, dia bilang kalau begitu kapan kita siapkan waktu? Ya oke, saudara. Tapi baik, sebelum kita berdiskusi, saya mau kasih beberapa syarat, saya bilang begitu. Syarat yang pertama, diskusi kita tidak boleh keluar dari konteks Alkitab. Ya. Minta maaf, saya tidak sedang menyinggung agama Bapak, tapi karena Bapak yang mau saya diskusi dengan Bapak, saya mau kita diskusi hanya pakai Alkitab, dan Alkitab itu adalah Alkitab orang Kristen. Yang hanya terdiri dari 66 kitab. Karena saya tidak menerima kitab apokrifa, ya, atau deuterokanonika. Saya tidak terima itu, saudara. Karena Bapak ajak saya diskusi, minta maaf. Saya tidak mau ada menggunakan tradisi magisterium, saudara. Saya tekankan dari awal memang. Kalau Bapak siap hanya Alkitab saja, maka saya siap. Dia bilang, oke Pak. Pak Pendeta, kita pakai Alkitab saja. Oh baik, kita bahas apa? Lalu dia bilang kita bahas sola fide.
hanya karena iman. Oh, saya bilang, oh berarti Bapak ada pada pihak yang tidak mempercayai bahwa keselamatan hanya karena pada iman? Dia bilang, iya, saya ada pada pihak yang tidak mempercayai bahwa keselamatan ada karena iman. Oke, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ulang lagi, kita pakai itu. Lalu dia bilang begini, saya beri kesempatan Pak Pendeta untuk menyampaikan ajaran denominasi Bapak. Lalu saya bilang begini, dari awal saya sudah bilang, Pak, saya tidak bicara soal denominasi gereja, saya tidak bicara soal ajaran agama Bapak, tapi kalau memang Bapak mau diskusi soal sola fide, Alkitab jadi dasar. Loh, kalau begitu nanti bagaimana? Ya, saya bilang ada ilmu tafsir namanya hermeneutik. Itu punya prinsip-prinsip baku. Ya. Jadi saudaraku, bukan berarti saya menafsirkan menurut kehendak saya. Bapak jangan takut, karena ada hermeneutik. Alkitab bisa ditafsir oleh semua orang menurut pandangan kami orang Kristen, tetapi bukan berarti ditafsir menurut maunya gue. Ya, tapi ukuran yang kita pakai adalah Alkitab itu sendiri. Alkitab menafsirkan Alkitab. Itu adalah saudara hermeneutik. Kalau Bapak mau, saya siap. Dia bilang, oke, Pak Pendeta. Jadi saudara doakan, karena besok hari Senin saya akan berjumpa dengan dia di dalam live TikTok, saudara, ya, untuk berdiskusi soal sola fide. Dia ada di Kolombia, seorang misionaris. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, kita juga harus pakai begitu dalam hidup kita. Ukuran yang kita pakai itu Alkitab. Ya. Jangan pakai ukuran ini, ukuran itu, ukuran tetebenge, nanti jadi salah. Bukan berarti kita tidak mengakui adanya tradisi, bukan kita tidak mengakui adanya budaya, bukan kita tidak mengakui adanya, tadi saya sebut kalau dalam kata adanya magisterium dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, itu cocok tidak dengan Alkitab. Bukan Alkitab dicocokkan dengan itu, tetapi itu yang dicocokkan dengan Alkitab. Kalau tidak cocok dengan Alkitab, buang jauh-jauh di tong sampah. Amin. Ya, siapa saja. Lu mau profesor, doktor, ahli apa segala macam, semua mesti kembali kepada Alkitab. Kamu boleh punya pandangan, boleh, tidak salah. Kamu boleh punya pendapat, boleh. Tapi pendapat dan pandanganmu harus tunduk kepada Alkitab. Kalau tidak tunduk di Alkitab, buang di tong sampah. Amin. Mesti berani. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu dalam hidup kekristenan itu mesti begitu. Itu namanya kasih Allah bekerja di dalam diri kita. Jangan yang sampah-sampah masuk semua di sini, mempengaruhi hidup saudara. Itu mempengaruhi cara pandang saudara, dan saudara tidak akan bisa hidup berkenan kepada Allah. Tidak bisa. Maka Paulus berikan statement ini. Lihat, Galatia 1 ayat yang ke-10. Kitab Galatia 1 ayat 10. Saudara lihat ini ya. Galatia 1 ayat 10. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kata kesukaan itu dipakai kata yang sama. Agape. Jadi sekarang saudara mau cari agape apa? Agape kepada manusia atau agape kepada Allah? Kalau saudara mau cari agape kepada Allah, maka dia katakan selanjutnya. Sama-sama kita baca lanjutan. 1, 2, 3. Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi buang jauh-jauh itu. Pandangan apapun, saya ulang, kalau tidak selaras dengan Alkitab, buang di tong sampah. Itu kasih kita kepada Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan, mari semua kita. Ya, semakin hari kita semakin tunduk kepada Alkitab. Semakin hari kita semakin belajar apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, beberapa hari lalu saya kesaksian di salah satu persekutuan doa tentang dulu saya sudah sekolah Alkitab, tapi saudara saya belum belajar banyak ya, saudara. Sampai hari ini saya terus belajar, dan semakin belajar itu pola pikir tambah berubah. Ya, saudara, semakin belajar tentang Tuhan atau belajar kebenaran, itu pola pikir tambah berubah. Dulu saya baru pertama-tama, saudaraku, mulai melayani Tuhan selesai sekolah Alkitab, saudara. Lalu kemudian datang ke Kupang 2004. Itu saudaraku, dalam pemahaman saya itu, dalam otak saya itu, ya, karena saya sudah menyerahkan diri melayani Tuhan 100%, maka kalau saya kerja sekuler apapun itu dosa, saudara. Itu padahal saya pandangan salah itu. Ya, itu ukuran yang saya pakai itu sebenarnya bukan ukuran Tuhan, meskipun kelihatannya itu rohani itu, saudara.
Itu kelihatannya rohani. Jadi saudara yang terkasih, saya dengan istri 2004 itu, saudara, kadang tidak ada uang, ya saudara, gara-gara tidak ada uang tidak bisa makan. Karena tidak bisa makan pun saya, saudaraku, hanya berdoa, berpuasa, berlutut, hanya berdoa terus. Karena saudaraku, pemahaman saya waktu itu tidak boleh kerja apapun, sebab kerja dosa. Saudara. Jadi hanya berdoa, memang ada mujizat, tapi sengsara. Saudara. Saya kemudian pergi pelayanan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pelayanan di Naibonat sana, kami bikin kebun. Kebun cukup besar, saudara. Tanah itu sekitar 100 meter. Saya dengan istri tanam, saudara, terong. Sayur, kami tanam sayur terong, sayur kangkung, saudara, dan terong berhasil jadi banyak. Tapi saudara, dalam otak saya tidak boleh bisnis. Jadi saudara bayangkan 100 hektar terong itu, siapa makan mampu? Ya, tapi saudara, karena di dalam otak tidak boleh jualan, tidak boleh bisnis, kita bagi-bagi semua orang. Ya saudara, tapi akhirnya kita yang kosong, tiap hari makan terong, tidak ada nasi, terong sah. Ya, terus, makan terong itu namanya saudara lihat. Ya, itu kenapa? Karena dibentuk oleh pola pikir yang salah, pola pikir yang tidak sejalan. Ini saya omong, saudaraku, sebenarnya dalam tanda kutip tidak dosa, tidak dosa, tapi bikin sengsara diri. Seharusnya kalau saya bawa itu terong-terong dari Naibonat pidi Oisao, maka saya pulang bawa doi. Lalu doi itu saya bisa beli minyak goreng, bisa beli, saudaraku, ya beras, bisa beli lain-lain halnya. Tapi karena dalam otak tidak boleh bisnis, hamba Tuhan melayani Tuhan full timer. Ya saudara, panggil tetangga, mari ambil sayur, mari ambil sayur, padahal tanam setengah mati. Saudara yang terkasih dalam itu, kenapa pola pikir tidak berubah? Primitif, saudara. Saya bilang tidak dosa itu. Apalagi kalau ada orang yang pola pikir tidak berubah dan itu dosa. Itu bahaya sekali. Anak-anak Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin saya dengar cerita. Saya sampai geleng-geleng kepala. Ya, saudara. Cerita itu begini. Katanya di jalan El Tari ke bawah, bukan El Tari, dari rumah sakit apa ini, Wirasakti turun tuh, itu sering terjadi kecelakaan. Ya. Orang mati terus menerus. Tapi menurut orang ini cerita, setelah ada satu agama bikin ritual di situ, saudara, ritual itu dibuat di situ, lalu akhirnya sekarang baru dia pakai begini, puji Tuhan, tidak ada lagi yang mati. Saudara, ini Kristen loh yang ngomong nih. Saudara lihat, itu kalau pola pikir tidak berubah tuh begitu. Saya bilang tadi Kristen primitif. Ya, Anda pegang Alkitab, tapi Anda tidak tahu sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Saya ulang, kenapa? Karena kasih Allah tidak bekerja dalam diri kita. Sebab kalau kasih Allah bekerja dalam diri kita, mendorong kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengerti Tuhan lebih dalam, memahami Tuhan lebih dalam. Dan kalau Anda memahami lebih dalam tentang Tuhan, pola pikirmu tambah hari tambah berubah. Kasih Kristus, kasih yang unggul, kasih yang besar, kasih yang luar biasa dalam hidup kita semua. Ada amin? Saya berikan contoh terakhir, jemaat di Korintus. Saudara lihat, jemaat di Korintus karunia apa yang tidak ada? Bahasa roh ada, nubuat ada, semua ada. Tapi mereka gereja primitif. Saudara, primitif. Kenapa? Kasih tidak membuat mereka mengerti sesuatu. Kasih tidak membuat mereka memahami sesuatu. Akhirnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, pola pelayanan mereka, pola gereja mereka, pola yang bertentangan dengan Alkitab. Makanya Paulus mesti tulis satu pasal khusus tentang kasih. Supaya otak mereka itu terbuka. Pola pikir mereka itu berubah. Cara pandang mereka berubah. Kalau tidak, praktek karunia harba biru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertentangan dengan Alkitab. Kenapa? Karena sekali lagi mereka tidak sungguh-sungguh hidup dalam kasih yang besar. Hari ini kita semua mau hidup di dalam kasih yang besar itu. Ada amin? Jadi kalau saudara hidup dalam kasih yang besar, saya ulang lagi saudara. Yang pertama, Anda tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Anda pasti akan hidup di dalam Tuhan, mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan,
Meskipun segala keinginan itu harus dimatikan, segala keangkuhan itu mesti ditundukkan, tapi Anda pasti akan tetap mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Kedua, kalau betul kita memiliki kasih yang unggul itu di dalam diri kita, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara punya pola pikir dari hari ke hari, tambah mengerti Tuhan, tambah mengenal Tuhan, dan pola primitif, pola pikir yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu akan ada di tong sampah, karena kita lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi kebenarannya di atas segala-galanya. Ada amin? Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan kasih saya kepada Tuhan lebih besar. 1, 2, 3. Amin. Bilang samping kiri kanan, itu ditunjukkan dengan kualitas. Nah, besar itu kualitas, saudara. Bukan jumlah, tapi kualitas itu penting. Kualitas itu dibuktikan dengan apa? Ingat baik-baik satu tadi, sama-sama dengan saya, kita katakan mengutamakan Tuhan dibandingkan dunia. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, meski keinginan daging harus mati. Keinginan mata harus mati. Keangkuhan hidup harus mati. Nah, tapi kita harus hidup di dalam kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin saya nonton di TikTok, ada kades yang lagi viral karena ketawain nasi bungkus. Ya, ya saudara, karena dia bilang seumur-umur ya bawa pulang nasi bungkus. Tahu dia setelah dia klarifikasi katanya dia cuman mau jadikan lelucon, bercandaan ya. Tapi ketika diunggah di TikTok, orang menganggap dia menghina nasi bungkus yang diberikan. Ya, rasa sombong, rasa hebat, rasa luar biasa. Lalu ada netizen yang mengatakan, kok gini bisa jadi kades? Ya, saudara, ya itu. Jadi, tapi sekali lagi anak-anak Tuhan, kita mesti ingat, kasih itu membuat keangkuhan hidup kita runtuh. Kasih itu membuat segala hal daging itu menjadi runtuh. Semua karena kasih itu bekerja dalam diri kita. Ada amin? Kedua, sama-sama katakan, saudaraku, kasih, 1, 2, 3, yang berkualitas membuat saya punya pola pikir baru. Bilang samping kiri kanan, pola pikir lama buang di tong sampah. Nah, amin. Jadi kalau mau bicara apa-apa, mau bersaksi, mau ngomong apa-apa, mesti pikir baik-baik. Ini pola pikir Kristus, kok bukan? Ya. Termasuk bersaksi. Karena ada orang bersaksi tidak pakai pola pikir Kristus, saudara. Itu angka buang di tong sampah. Ya. Kita harus pakai pola pikir Kristus. Tuhan berkati kita dengan firman. Mari, KTD, kita nyanyikan satu pujian tadi.